Kita mulai ya. Baik, Bung Siap. Ade ketik Kisah Para Rasul 21. Baik. 10. Teman-teman. Ini dasar. Siap. Ya. Jadi teman-teman yang di live chat, mohon maaf kalau mengoperasikan komputer saya agak lama. Karena biasanya saya lihat... Ya nggak apa-apa udah. Nanti lama-lama juga bisa akan cepat. Ya. Proses ya. Kisah Para Rasul. 21, 10. Oh, 21. Iya. 21. Oke, siap. Langsung. Bung Ade baca. Oke, baik. Siap. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Lalu. Ya, syukran. 11-nya Bung Ade. Siap. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Syukran Bung Ade. Pemirsa, muslimin wal muslimah rahimakumullah, akhi, ukti, ustadz wal ustazah. Screenshot ya tadi ya, 10 dan 11. 10 dikatakan bahwa setelah Yesus masih banyak nabi. Ya, banyak nabi. Dari Yerusalem itu banyak. Dan bukan orang Yahudi juga. Karena di sana ada siapa namanya? Simeon, orang Niger, ya, dari benua Afrika. Lalu ada siapa lagi satu lagi tuh. Coba buka dulu Kisah Para Rasulnya tadi, diganti angkanya dulu sebentar saja. 13 sebelah kanannya 1, 13 nomor 1. Ada Barnabas, ada Simeon, ada siapa lagi satu? Yang orang Libya, orang Arab tuh. Dari mana itu? 13 1. 13. Nah. 13 ya, sip. 13 1. Oke. Ya kita baca ya di sini, screenshot ya pemirsa ya. Screenshot. Jadi ada Simeon, kalau Barnabas itu jelas ya. Bar itu artinya anak. Naba itu artinya nabi, anak nabi. Itu Barnabas. Di bahasa Indonesianya Barnabas, karena mengikuti tatanan bahasa Yunani yang berkembang menjadi bahasa Latin, Barnabas. Dalam bahasa Ibraninya Barnaba, bar anak, naba nabi artinya. Anak nabi namanya ya. Lalu itu orang Yahudi. Simeon disebut Niger, dia dari Afrika, tinggi besar hitam. Nabi, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Jadi kalau masih ada yang sampai tahun 2023 sudah tahun baru masih bilang tidak ada nabi yang di luar Israel. Aduh, kepada saudaraku Kristen Katolik jangan diikutin itu YouTuber begitu. Kacau. Ini ya, Simeon orang Niger. Memang Niger Afrika. Niger itu orang hitam. Ya, oke ya. Lalu Lukius orang Kirene. Kirene itu di Libya. Libya itu apa? Arab. Udah ya. Ya, udah ya, sudah. Ini nabi-nabi banyak lagi yang disebutkan cuman ini, tapi banyak lagi di antaranya yang tadi mundur Bung Ade. Di antaranya setelah kita punya Simeon orang dari Afrika, lalu Lukius orang Libya. Nah, berikutnya ini yang Kisah Para Rasul 21 10 namanya Agabus. Begitu, Agabus dari Yerusalem, orang Yahudi, tapi datang setelah Yesus. Jadi jangan bilang setelah Yesus nggak ada nabi. Bagaimana? Tuh, besar-besar ditulis. Datanglah dari Yudea, dari kampungnya Yesus. Nabi itu. Nabi bernama Agabus. Namanya Agabus dan dia sakti sekali, dia penuh dengan Roh Kudus. Namanya Agabus. Ya, 11-nya Bung Ade. Baik. Sudah di screenshot ya pemirsa, langsung. Ini dasar aja, supaya kita nggak ngaco kemana-mana ya. Di 11-nya dibilang, iya datang pada kami. Ya, masuknya rombongan Paulus. Diambil ikat pinggangnya Paulus. Diambil ya, sudah ya. Diambil sambil dia bilang begini.
Ini kata Roh Kudus. Kalau Paulus itu Rasul Jesus, pelan-pelan, rekam nih omongannya kayak nama rekam ya. Kalau Paulus itu Rasulnya Jesus, kenapa orang ini bilang ini kata Roh Kudus? Kan Paulus sudah punya Roh Kudus. Betul. Itu yang pertama. Paulus belum punya Roh Kudus dan tidak pernah punya Roh Kudus. Kenapa? Karena Agabus tidak pernah mengakui Paulus itu Rasulnya Jesus. Tidak pernah. Bagi orang-orang suci dari Yudea, bagi orang-orang suci dari Yerusalem, Paulus ini bukan rasul, bukan. Ini orang kacau ini. Ya. Sampai akhirnya diambil ikat pinggangnya, lalu Agabus bernubuat, diikat tangannya sendiri, kakinya diikat. Dia bilang, nanti orang ini, coba lihat. Bukan dibilang Rasul Yesus ini, enggak. Orang ini, berarti Agabus nggak kenal sama dia. Betul. Nggak kenal. Nggak dikenal di Yerusalem, ini siapa ini orang. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, orang ini akan ditangkap dan akan mati di tangan bangsa asing, yaitu Roma. Jadi sudah ada nubuat tentang kematian Paulus. Ya. Yang bilang siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang bilang itu berkat atau azab? Berkat lah pasti. Iya, berkat. Kalau matinya itu sebagai martir pembela agama tauhid. Itu. Betul. Di situ dibilang nggak jadi berkat. Coba kita lihat yang 11 tadi. Ada nggak kata-kata dia mati karena membela agama? Coba lihat baik-baik. Orang, ya baik, silakan. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Wow. Ada pembela agama? Tidak ada. Terhina ini orang. Matinya memang sudah dinubuatkan oleh Roh Kudus. Orang ini mati sudah. Nah ini makanya itu saya tanya lagi, ini azab apa berkat? Azab. Roh Kudus yang berbicara kepada Nabi Agabus. Jadi bukan orang Islam, Roh Kudus langsung yang bilang, orang ini akan diikat, diserahkan oleh orang Yahudi. Lah, yang menyerahkan ke orang Yahudi Yerusalem, berarti orang Yahudi Yerusalem tidak suka sama ini orang, gitu kan? Gampang. Baik. Nah, ini dasarnya. Memang dia harus mati. Karena sudah dinubuatkan oleh Roh Kudus. Ya, oke. Nah, Paulus mati di penggal ini pada masa pemerintahan siapa? Pemerintahan Kaisar Nero. Ya, 64 Masehi atau CE, Common Era. Ya, CE tulisannya biasanya CE gitu ya. Common Era. Karena orang-orang sekarang orang-orang modern tidak lagi pakai AD. Ada tuh ya? Pernah lihat Bung ya? AD. AD itu singkatan dari Anno Domini. Tahun Tuhan. Nggak mau mereka. Ya itu terdengar sangat rasa pagan, sangat Helenis. Diganti jadi CE, Common Era. Common Era, tidak lagi Anno Domini. Gitu ya? Baik. Nah, Nero membunuh. Kita jangan lari dari tema. Nero memenggal Paulus. Karena Nero tidak suka Paulus mengabarkan Injil Kristus dan agama Kristen. Benar? Sabar. Jangan langsung memaki di live chat ya. Jangan langsung memaki, slow dulu, santuy, sabar dulu. Baik. Jadi ada dua orang nih yang sekarang kita lihat, Paulus dan Nero. Ya, kalau Paulus kita sama-sama udah tahu ya. Tapi sekarang Nero. Baik. Bung, ketik The Notorious Nero di Google kosong. Oke. The Notorious Hero.
Nero. Jadi supaya kita tahu. Google kosong, the THE. Apa nanti saya ambil kertas supaya saya tulis saja. Supaya enggak lama. The Notorious tulisannya. Notorious. THE. Ya. Mana dia? Ini, mana kok Google Translate? Masih Google Translate? Oh, sorry, salah. Iya. Oh, ini kakak. D notorious. Not N-O, ya itu. To-O. Ya. R-I-O-U-S. R-I-O-U-S. O-U-S. Spasi Nero. Spasi. History. History. Iya, pakai Y ya. History. Siap. Oke, enter. Nanti dapatnya yang History Osu Edu. Edu ya, ini jadi webnya pemirsa, silakan di The History of, geser mana dia? British, bukan, geser lagi. Ini British Museum. Terus itu tuh History tuh. Edu, betul. Edu ya. Seperti kita punya teman namanya Edward, panggil Edu, Bung Edu. Baik. Oke, sebentar ya, kita lihat paragraf keberapa itu paragraf. Paragraf ke-1 deh, Bung deh. Oke. Paragraf ke-1. Iya. Apa nggak usah lewat ya itu. Nggak usah lah, itu tentang pembakaran itu. Paragraf 1 tentang pembakaran kota Roma. Paragraf 2. Langsung paragraf 2. Bawa ke Google Translate. Pemirsa di screenshot ya, ini webnya bukan web Islam. Ini webnya langsung dari Edu. Dari apa? History. Iya tuh pemirsa ya. Jadi kita nggak ambil sembarangan ya. Kita ambilnya yang berkelas. Silakan, Bung Ade. Baik, siap. Langsung kita masukkan ini ya. Kita besarkan. Host. Oke. Kok begini? Berarti saya salah ambil anu. Sebentar ya, saya pindah ke Google Translate lainnya. Ini salah. Sebentar. Sabar teman-teman. Oh, Google terjemahan dong. Ya kan? Seperti biasanya. Kita pakai. Iya, yang kotak itu ya. Siap. Saya bacakan. Nero Claudius Kaisar menjadi kaisar Roma ketika ayah angkat dan mertuanya Claudius Kaisar meninggal pada tahun 54 Masehi. Meskipun melalui ikatan keluarga Nero mereda menjadi kekuatan dunia, Nero menunjukkan sedikit kasih sayang untuk anggota keluarganya. Dia baru berusia 16 tahun ketika berkuasa, tetapi dia hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk melenyapkan saudara tirinya dari calon saingan tahta. Britannicus, putra kandung Claudius, diracun saat makan bersama Nero. Ketika Britannicus pingsan, Nero memberitahu orang-orang saat makan malam bahwa saudara laki-lakinya mengalami kejang dan jenazahnya dibawa keluar dan dikuburkan dengan tenang. Pemirsa di screenshot. Nero ini adalah putra dari Claudius Caesar. Maka nanti kalau kita baca, ada buku judulnya 12 Caesars, itu yang kemarin saya bilang 12 Caesar. Itu kita baca, Claudius itu nanti keturunannya disebut Claudian. Itu terus banyak ada keturunannya pakai nama Claudian. Karena nenek moyangnya namanya ini Claudius, Kaisar Claudius Caesar. Nah, Claudius ini matinya diracun oleh istrinya sendiri.
namanya Agrippina. Sekali lagi, Claudius ini matinya diracun oleh istrinya sendiri namanya Agrippina. Nah, nanti Agrippina punya anak Nero. Ibunya ini Agrippina kawin sama Nero. Sekali lagi, ibunya menikahi anaknya sendiri, namanya Nero. Sudah ya. Nah, Nero naik tahta itu berusia 16 tahun. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak bakalan bisa jadi kaisar kalau tidak meracun saudara tirinya sendiri, namanya Britannicus. Dari kata Britannicus ini timbul kata Britain, Inggris Raya. Ya, gitu ya. Oke ya, diracun sama dia. Turun dari mama tuh kebiasaan racun-racun orang ini turun. Bunuh-bunuh orang. Pokoknya yang tidak setuju sama dia, tidak sejalan sama dia, bunuh. Dipenggal kek, dibakar, direbus, ditusuk pedang, dikasih makan ke singa-singa. Ya, pokoknya siapa aja. Ini ada cerita begini, ada cerita yang bisa dibaca di bukunya Flavius Josephus. Flavius Josephus ada bukunya judulnya Antiquities, The Antiquities of Jews. Itu di bukunya Josephus ada tulisan begini. Nero ini paling suka balap kereta kuda. Dia punya kereta itu ditarik oleh 8 sampai 10 kuda. Dia paling senang drag race gitu ya, balap. Jadi ada Colosseum, lalu berputar di Colosseum balap. Dan dia dari mulai awal pertandingan diadakan sampai terakhir dia mau mati, tidak pernah ada yang kalahkan dia. Juara terus. Juara satu terus. Kenapa? Karena kalau ada yang kalahkan dia dibunuh. Gitu. Iya. Betul. Kereta kuda. Nero tuh. Wah, ada. Ada filmnya juga kok itu yang apa judulnya Ben-Hur. Itu penggambaran itu. Ben-Hur. Ben, anak Hur. Gitu kan. Wah, seru itu. Ya, seru banget. Nero ini siapa aja yang gak sejalan sama dia bunuh. Oke, udah ya. Nero. Nero itu punya istri. Nero itu punya istri namanya sebentar ke bawah. Paragraf 3 Bung Ade. Baik, paragraf 3. 1, 2, oke. Langsung saja kita blok. Siap. Oke, saya bacakan. Sebagian besar klaim Nero atas tahta didasarkan pada pernikahannya dengan Octavia, putri Claudius dan saudara tirinya. Ketika Nero tertarik pada wanita lain, dalam kurung istri sahabatnya, dia memenjarakan istrinya sendiri di sebuah pulau dan temannya dikirim untuk memerintah daerah terpencil. Setelah menceraikan istrinya, dia menikah dengan pacar barunya, Poppaea. Ini tulisannya Poppaea. Ketika dia akhirnya berhasil membunuh Octavia, dia membawa kepalanya kembali untuk ditertawakan Poppaea. Tapi dia tidak bisa tertawa terlalu lama. Saat Poppaea sedang hamil, Nero menendangnya sampai mati karena marah. Wow, jamnya dia. Ya. Ini Nero. Jadi jangan salahkan Nero bunuh Paulus. Emang hobi dia. Dia hobi bunuh siapa aja bunuh. Nggak ada masalah apa-apa, istrinya lagi hamil tendang. Di dalam buku Suetonus ada seorang yang namanya Suetonus. Itu dituliskan, dan buku Tacitus itu dituliskan, Nero itu injak-injak perut istrinya yang sedang hamil sampai dia mati. Wow. Loncat-loncat di atas perut istrinya. Ada itu. Kejamnya. Jadi memang inilah Nero. Nanti ada penerusnya Nero namanya Caligula. Caligula dulu apa Nero? Terserahlah. Pokoknya itu. Caligula lebih parah lagi Caligula. Maka itu punya buku itu, 12 Caesar. Wah, kita tahu jadinya. Saya kan udah pernah bilang, baca 12 Caesar, kita bisa tahu dan menghormati iman saudara kita Kristen. Jadi kalau ada Kristen yang suka maki-maki, wajar lah. Orang pendahulunya begitu semua, gitu, biasa itu. Ya, turun, nalurinya tuh turun. Ya, Nero. Semua orang yang tidak sejalan sama dia
dia bunuh. Oke, sekarang paragraf keempat terakhir. Paragraf keempat itu dibaca cuman depannya aja kok. Oh, siap. Oke. Langsung kakak. Kita. Oke, paragraf keempat. Sementara The Great Fire dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen menonjol dalam buku-buku sejarah. Peristiwa terkenal yang membuat jijik orang-orang sezamannya adalah ketika Nero membunuh ibunya, Agrippina. Agrippina telah mengarahkan putranya untuk berkuasa melalui pernikahan dan intrik begitu dia menjadi kaisar. Dia berusaha untuk memerintah melalui dia. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Nero sangat menghormati ibunya, tetapi ketika dia siap untuk menyingkirkannya, dia memasang alat khusus di kapal untuk membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Setelah makan dengan Agrippina, dia menempatkan ibunya di kapal dan pada waktu yang ditentukan kanopi pemberat timah runtuh di atasnya. Namun, dia duduk di sofa Romawi pada saat itu dan lengan sofa menyelamatkannya. Jadi, Nero membuat kapalnya terbalik. Sekali lagi, ibunya yang tangguh lolos dari kematian dengan berenang ke pantai. Akhirnya, Nero menyerah pada kepura-puraan kecelakaan dan mengirim tentaranya untuk membunuhnya. Nah, Ibunya, coy. Jadi udah nggak aneh ini orang. Siapa aja bunuh sama dia. Pemberat jatuh, gagal. Kapal terbalik, ibunya berenang, gagal. Daripada capek, pura-pura udah. Tentara tinggi, potong itu ibunya. Ini Nero. Ya, oke ya, gitu ya. Oke, itu Nero. Kita lihat sekarang Nero punya mana dia? Ini apa? Kan tadi sudah tahu ya, Nero, ya. Papinya namanya Claudius, maminya Agrippina. Agrippina meracun suaminya Claudius supaya Nero naik tahta, gitu kan ya? Gitu ya. Supaya Nero naik tahta. Nah, setelah naik tahta, Agrippina yang dibunuh sama Nero. Gitu ya, ibunya sendiri. Jadi ibunya membunuh suaminya supaya anaknya Nero naik. Nero setelah naik dia bunuh juga ibunya. Gitu ya. Oke, sudah. Nah, Nero bisa naik tahta karena Britannicus dia racun. Betul ya? Tadi ya. Anak Claudius yang seharusnya naik tahta. Perhatikan. Saya tulis ini, ada tulisan saya Britannicus, saya tandain. Britannicus ini seharusnya menjadi kaisar Roma setelah Claudius. Britannicus adalah putra mahkota. Jadi dia pasti jadi kaisar. Tetapi dia diracun oleh Nero. Nah, pengikut Britannicus itu banyak. Banyak. Dan orang-orang kaya di Roma. Karena orang-orang kaya di Roma mendukung Britannicus lewat dana. Karena orang-orang kaya itu pelan-pelan. Ada banyak orang kaya di Roma yang mendukung Britannicus untuk jadi kaisar dengan dana. Gitu. Karena orang-orang kaya itu tahu ini putra mahkota, tidak ada yang lain yang bisa jadi kaisar. Dia paling disayang oleh Claudius Caesar. Dan Claudius memilih dia untuk menjadi penerusnya. Setelah mati Claudius diracun oleh Agrippina, sudah pastikan yang naik ini Britannicus putra mahkota kan, diracun sama Nero. Jadi para pengusaha, para orang-orang kaya yang ada di Roma itu menjadi musuh dalam selimut untuk Nero. Ngerti ya? Ngerti ya? Pelan-pelan ya. Claudius punya anak Britannicus dari istrinya yang lain, yang bukan Agrippina. Ibunya Britannicus meninggal. Claudius nikah lagi sama Agrippina. Agrippina dan Claudius punya anak Nero. Gitu ya. Agrippina meracun Claudius suaminya.
kawin sama anaknya sendiri, Nero. Nero mau jadi kaisar, diracunlah Britannicus sebagai putra mahkota. Para pengusaha kaya di Roma menjadi musuh tersembunyi untuk Nero. Ngerti ya? Iya. Oke, sudah ya, itu Nero. Baik. Ada gini, tulisnya Nero Julius Caesar, nanti saya tulis. Siap. Bung, sebentar ya. Nero Julius Caesar Germanicus. Nggak apa-apa ya, panjang, nanti pemirsa juga bisa cek ya. Caesar. Germanicus Family Tree. Family Tree. Artinya apa? Genealogy. Genealogy. Nih. Nero Julius Caesar Germanicus Kaisar. Family Tree. Oke, siap. Siap, Kakak. Ya. Oke, pemirsa juga ikutin ya. Jadi jangan sampai dibilang dibohongin sama Kainama dan Aresto. Riset ya, diikutin, di riset, dicari, tahu. Julius Caesar Germanicus Family Tree. Family Tree. Gitu ya? Iya. Mana dia? E-nya kurang satu itu. Oke, enter. Nero. Tunggu sebentar. Geneanet. Oh, itu tuh benar yang paling atas. Benar. Geneanet. Ya, oke ya. Klik. Oke, sudah. Oke, sudah, Kakak. Sudah ya? Baik. Sudah. Oke, pemirsa di screenshot ya. Ini bukan dari Islam, dari mana-mana bukan. Ini sejarah umum. Historical ya. Di situ ada Nero Julius Caesar Germanicus, lahir di Italia atau Roma ya, born Italy. Lalu ada tunggu dulu, naik dulu, jangan parents itu artinya orang tua. Yang tadi saya bilang tuh ya, Germanicus Julius Caesar ya, sama Agrippina Major, artinya Agrippina tua, Agrippina yang pertama. Ya sudah. Siblings artinya saudara. Saudara laki-lakinya itu yang tanda lingkar lalu tanda panah itu artinya laki-laki ya. Drusus Julius Caesar, namanya Drusus. Simpan namanya tuh. Drusus. Siapa lagi saudaranya? Kaisar Caligula. Nah, nomor 2. Ya. Nomor 3, Julia Drusilla. Nah, simpan nih 2 nama. Yang pertama Drusus, yang kedua Drusilla, ya. Lalu ada nama Julia Livia apa? Livia. Ya. Lalu yang paling kecil itu Agrippina Minor, artinya Agrippina muda. Siap. Ya. Sudah ya. Oke, itu Julius Caesar punya keluarga. Nero punya keluarga ya. Urut-urutannya ini tidak bohong ya. Jadi silakan cari aja. Ini genealogi ya. Genealogi. Ya. Ini apa, YouTuber Kristen nggak tahu ini, nggak pernah buka ini, nggak pernah nggak sampai. Oke ya, sudah ya. Nanti itu sejarahnya bisa dibaca di individual note, baca sendiri ya, baca sendiri pemirsa. Nama yang pertama kita lihat adalah Drusilla. Bung Ade ke sabda yang tadi, ayat sabda itu. Sabda. Sabda di sebelah kiri. Ayat sabda ini, Kakak. Iya. Oke ya, udah ya. Itu ada pencarian universal. Oke. Ketik aja Drusilla. D besar Rusila. Drusilla. Drusilla. Enggak, Drusilla, begitu ya? Iya, enter. Dah. Siap. Ada semua di Bible. Iya. Keluarga Nero namanya ada di Bible. Betul. Drusilla ada di dalam Bible. Kenapa? Nah, tuh Drusilla. Geser lagi ke bawah, banyak ayatnya tentang Drusilla. Baik. Istrinya Felix, penguasa Roma,
Ya, sudah ya. Oke, Drusilla istrinya Felix, penguasa Roma, gubernur. Ya. Ya. Pasti ada hubungannya dengan Paulus. Keluarga-keluarga Kaisar Roma itu pasti ada hubungannya. Baik. Oke. Sekarang Bung lihat itu di sebelah kiri ada tulisan studi kamus. Di bawah tafsiran catatan. Studi kamus. Sebelah kiri. Turun. Nah, itu kan tadi. Tuh. Yeah. Tafsiran dan catatan. Studi kamus. Klik. Klik. Siap. Tulis lagi. Drusilla. Di kotak di bawah. Itu. Drusilla. Coba kita pengen tahu. Yeah. Drusilla. Ayo, ini keluarganya siapa ya? Geser pelan-pelan. Pemirsa, apalagi yang Kristen, saudaraku sayang. Kak, saya tidak ambil data dari mana-mana. Dari Bible-mu sendiri ini. Dari Bible. Ya, geser ke bawah, Bung. Terus, Drusilla. Geser. Yunani, Drusilla. Stop. Stop, ya. Stop. Itu ada 1409 warna hitam. Yunani, lalu Strong, lalu Drusilla, lalu ada 1409 Drusilla. Ya. Itu yang di bawahnya ada feminin, itu yang di blok. Oh, siap. Ini di blok. Itu aja, yang lainnya nggak usah. Kan sama aja keterangan. Ya nggak apa-apa lah, Bung, kalau gitu. Kalau nggak bisa kok. Feminin. Oke. Bawa ke Google Translate. Siap. Ya. Ya kita pengen tahu siapa ini Drusilla, Drusus, ya anaknya Nero ya, anaknya Nero, oke? Siap. Sudah. Oke. Saya bacakan. Iya. Kecil, feminim dari Drusus dalam kurung nama Romawi. Drusilla anggota keluarga Herodian, KJV tanda sambung Drusilla. Nah loh. Jadi dua-duanya ada ya di dalam Bible ya? Ada. Keluarga Herodian. Bener nggak? Betul. Keluarga Herodian ya. Nero itu keluarga Herodian. Karena Agripina itu masih ada keturunan Herodian. Tadi kan kita baca. Betul. Oke ya. Jadi anaknya Nero ini adalah masih termasuk keluarga Herodian. Supaya kayak nama tidak dibilang fitnah, penipu, pendusta, penghujat. Baik. Kembali lagi lah ke sabda tadi itu. Siap. Kembali sabda. Siap. Nah sekarang kita pencarian umum. Naik ke atas kotak yang sebelah kiri ada pencarian universal. Universal. Oke. Ketik di situ Herodion. Enter. Asik nih, asik. Nah, banget. Klik itu yang Roma 16:11-nya angkanya. Angka 16:11-nya klik ya, klik. Okay. Salam kepada Herodion. Ini dari Paulus. Ya, pemirsa di screenshot. Benar. Ya. Geser ke bawah. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Klik. Oke. Cari KJV. Jadi Drusus, Drusilla, Julia, terus siapa lagi? Agripina, lalu siapa lah? Banyak lah, Priscilla, ya. Nggak, Bung, jangan diblok semua. Oh, siap. Ya, perhatikan KJV itu salut Herodian, my kinsman. Kinsmannya diblok aja, kinsman. Oh, kinsman ya. Oke. Enggak, dari my, maaf, Bung Ade ya. Dari my kinsman ya. My kinsman. Bawa ke Google Translate. Siap. Keren, cadas. Oke, siap. Kerabat saya. Oke, screenshot pemirsa ya, kerabat. Bukan teman, kerabat. Ya, sudah. Stop, sudah. Balik lagi Bung Ade, balik lagi ke sabda. Pemirsa selalu screenshot ya. Pemirsa harus selalu screenshot. Oke.
Sebentar. Oke, ke Google kosong ketik Strong Concordance G4773. Oke. Ketik Strong Concordance G4773. Ini Nero ini siapa? Siapanya Paulus? Iya. Strong Concordance G4773. G4773. 4773. Siap. Enter. Ya, itu. Segenes itu. Blue letter ya. Klik. Udah? Oke. Iya. Siap, Kakak. Oke. Genos. Oke. Geser ke bawah, cari strong definition. Strong definition. Mana dia? Strong definition, outlook diamond. Itu. Oke. Itu bawa. Siap. Bawa ke Google Translate. Iya. Oke. Siap. Oke. Copy. Biar ini gampang sekali, kenapanya itu gampang tuh. Ya. Gampang banget. Oke. Owen Sinin, nah, pokoknya gitulah ya bahasa ini. Iya. Songen Hatch dari G4862 dan G1085. Seorang kerabat dalam kurung oleh darah dengan ekstensi rekan senegaranya, sepupu, kerabat dalam kurung spokesman. Oh, saudara, sepupu, saudara. Berarti Nero sepupu dengan Paulus. Yes, betul. Nah ya, pegang ya. Bukan fitnah, bukan menghujat, bukan menghina. Dapat dari Bibelmu sendiri, sabda. Kalau mau marah, marah itu para tuan guru kita di sabda. Jangan marah kayak nama. Ya, oke. Sudah tahu ya. Tapi tetap dipotong kok. Apa benar dia dipotong karena kekristenan? Ya, apa benar? Ntar. Kita lihat sebentar. Kita lihat dulu sebentar. Ada foto yang gini aja deh. Gak usah cari-cari lah, gak usah. Ketik saja Colossus, COLLOSUS, Colossus Nero. Ini kalau orang belajar ketahuan. Ini saudaraku sayang Kristen yang suka maki-maki di Latiat, kau tidak dapat ini dari YouTuber Kristen channel, tidak? Ini kakak. Colossus pokoknya, Colossus. Ini sudah. Colossus. Sudah. Mana dia? Nggak kelihatan. Masih terjemahan. Maaf. Oh, ini dia kakak. Sorry. Di layar. Colossus of Nero. Gambar. Oke. Kalau enggak Wikipedia juga boleh tuh. Oh, siap. Nanti kita. Itu yang paling sebelah kiri tuh gambar. Itu takutnya ntar gambar zaman dulu. Gambar dulu. Itu yang sekarang, foto yang sekarang itu 2000. Bukan yang sebelah kiri yang emas. Ini ya. Itu klik. Iya. Oke. Buka aja, nggak apa-apa. Itu ada tulisan buka biru. Klik. Buka, klik. Oke. Buka. Pemirsa di screenshot ya. Ini Kolosium yang sekarang sudah dibangun. Berarti ini kebukanya di tempat lain lagi, nggak apa-apa. Kita oke, ini dia kakak. Itu tahun 2020 itu. 2020 ya. Jadi patung yang oke. Pemirsa di screenshot. Kita lihat gambarnya. Ya, kita lihat gambarnya. Itu lihat tuh tanggal di atas tuh. Oktober. Colosseum Info Oktober 26 2020 baru. Jadi patung emas itu memperbarui patung lama yang sudah rusak. Diklik 2 kali itu gambarnya Bung Ade. Diklik 2 kali. Klik gitu. Klik gitu. Supaya dia jadi besar. Bisa nggak? Oh, tidak bisa. Oke, klik kanan, taruh kursornya di foto, klik kanan, open.
Klik kanan. Ini. Itu taruh klik kanan, open. Open. Ada nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa, berarti kita dari sini kakak. Oh, sorry. Besarkan. Kita dari sini. Ini tahun 2020 ya. Ini bukan dulu-dulu, enggak. Ini bukan apa asumsi-asumsi tafsir-tafsir, enggak. Ini patung yang baru diperbaiki di depan Kolosium dari patung yang lama. Siap. Berarti kita ini. Enggak, yang tadi aja itu dibesarkan halamannya, Bung. Oh gitu. Siap. Emang itu bisa di. Siap kakak. Ya kan? Kalau iya. Oke. Kita masuk lagi. Siap. Ini ya. Oke. Nah, besarkan. Oke. Lagi. Titik 3 di sebelah kanan atas tuh. Titik 3 di sebelah kanan atas. Nah, terus lagi, satu kali lagi. Nah, oke. Geser, lihat gambarnya. Ini kok. Siap kakak. Lagi. Oke, pemirsa perhatikan. Oke, udah, stop. Pemirsa perhatikan. Ini adalah patung, namanya patung Nero. Colossus Nero namanya. Colossus. Nah, itu patung itu diperbaiki dan sudah selesai tahun 2020 kemarin. Ini bukti sejarah yang diperbaiki jadi lebih bagus. Ya, coba perhatikan dia pegang apa di sebelah kanan itu. Oke. Memegang salib. Nero orang Kristen. Bagaimana dia bunuh Paulus karena Kristen? Iya. Aduh, bagaimana mungkin? Nero Kristen. Kamu mau apa? Nero itu Kristen. Terus kamu mau salahkan Nero apa membunuh Rasul Paulus karena agama Kristen? Enggak lah. Orang Nero juga Kristen kok. Itu dia pegang itu salib. Ya. Aduh. Ya, ada ya. Jadi jangan aneh-aneh lah. Jangan aneh-aneh, biasa-biasa saja. Baik, ada satu kesimpulan awal. Tapi kita masih belum dapat. Kenapa kok tetap Paulus dapat pancung? Ya. Paulus itu tetap dipancung. Dan pasti orang Kristen tuh bilang, karena dia membela kekristenan. Betul. Ya, karena sebentar. Saya orang jahat. Nah, sebentar ya, kita lihat dulu. Kisah Para Rasul. Siap. Kisah Para Rasul. Bentar. Kau harus menghadap Kaisar tuh kalau nggak salah judulnya itu. Engkau harus menghadap Kaisar. Festus jadi penuntut hukum ya. Festus. Bentar. Felix akan memberi uang. Drusilla. Baik. Sebentar nih. Kisah Para Rasul 24. Nomor berapa kakak? Tunggu. Siap. Oh, 23. 23 nomor 27. Dari 26. 23 nomor 26 dulu. Silakan Bung Ade. Asik nih. Apakah betul Paulus ini yang adalah sepupu, sekali lagi ya. Paulus adalah sepupu Nero, dibunuh oleh Nero karena dia membela agama Kristen. Benarkah? Silakan Bung Ade. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. 27. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma.
28. 28. Siap. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. 29, Bung Ade. Pemirsa di screenshot terus ya. Pemirsa screenshot. Dari 26, 27, 28, 29. Silakan Bung Ade. Ya. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Syukran. Pemirsa, ketika Claudius orang Roma menyelamatkan Paulus dari keroyokan para imam dan rabai Yahudi di Bait Suci Yerusalem, wah habis dilemparin batu dia. Diselamatkan sama Claudius. Karena ini orang penting nih di Roma nih, ini orang penting ini, sepupunya Nero. Waduh, bahaya. Claudius itu komandan pasukan di Yerusalem. Claudius ini, selamatkan nama Claudius ini. Kalau dia mati habis gua bahaya. Ya, diselamatkan dia. Lalu Claudius tulis surat untuk Felix, gubernur untuk wilayah Syria dari Roma. Dia tulis surat, selamatkan dulu nih laki-laki nih. Kenapa ini warga negara Roma, ini orang penting nih. Sepupu Nero ini bahaya ini kalau dia mati nih. Kenapa memangnya katanya? Karena dia dituduh melanggar hukum Taurat. Melanggar, rekam nih kayak nama nih. Siap. Di tahun 60 Masehi. Di tahun 60 Masehi, 50 Masehi sampai terus ke 70 Masehi. Kalau orang Yahudi melanggar, orang Roma melanggar hukum Taurat, itu tidak termasuk dalam hukum Roma. Dia bebas. Dia tidak bisa dihukum mati. Menurut para imam besar, Paulus ini melanggar hukum Taurat. Benar nggak? Betul. Nah, menurut orang Roma, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu bukan hukum Roma itu. Itu kan urusan orang Yahudi, biarin aja. Dan dia orang Roma, harus diselamatkan. Diselamatkan, dibawa ke Roma untuk diselamatkan. Bukan dipenggal. Iya. Ya, oke. Kembali, udah direkam ya, kayak nama ngomong ya. Claudius menyelamatkan Paulus dari dikeroyok dan dilemparin batu sama para rabai di Yerusalem. Oke, ya, diselamatkan. Claudius tulis surat ke Felix. Dia melanggarnya hukum orang Yahudi, bukan hukum kita. Hukum di ayat 29 tadi kita udah tahu ya, bahwa hukum Roma bukan hukuman mati. Nah, ini mulai mengerucut nih. Iya. Apa penyebab sebetulnya? Penyebab kematian dari Paulus dipenggal. Di sini jelas-jelas dibilang, mereka tetapi tidak ada tuduhan, tidak ada. Atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Dipenjarakan aja enggak kok. Enggak. Paulus gak pernah dipenjara. Gak pernah. Ya, gak percaya. Baik. Itu yang tadi 23, angkanya ganti. Angkanya ganti. 23. Siap. Iya. Coba baca, coba lihat ini. Ini. Silakan Bung Ade. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapakah 200 orang prajurit? Oh, sorry. Siapkan. Ya, saya ulangi lagi. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Screenshot pemirsa. Dia dijaga oleh 200 prajurit. Ya. 70 orang berkuda. 200 orang bersenjata lembing. Bayangkan itu. Ini presiden juga kalah.
Presiden mana yang dijaga? 200 prajurit, 70 tentara berkuda atau kavaleri, lalu ditambah 200 orang bersenjata lembing, orang yang jalan kaki. Ibaratnya kalau sekarang tentara yang bawa senapan laras panjang. 200 ditambah 200 ditambah 70. 470 tentara lengkap, kawan. Jaga dia. Terus yang begini dipenggal, ayolah, jangan gitulah, ya, jangan gitulah. Udah banyak dana dan banyak tenaga diberikan untuk menyelamatkan satu orang ini, terus sampai di Roma dipenggal, mana masuk akal. Lihat, sekarang 24-nya, Bung. Bung Ade nggak ada suara. Oh, maaf, ke-mute. Sorry. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Screenshot pemirsa. Bukan cuma satu keledai, banyak buat dia. Ya, banyak. Bawalah dia dengan selamat kepada Felix. Itu ya. Oke, udah ada ya. Udah, ini dari The Bible ya, bukan dari Kainama. Ya. Paulus itu tidak ada hubungannya dipenggalnya dengan pemberitaan agama Kristen, nggak ada. Ya, begitu ya. Sudah ya, biar jelas, bukan dari sumber Kainama, bukan asumsi. Makanya itu saya bikin rapat datanya tuh, rapat supaya tidak ada kesempatan asumsi, tidak boleh ada asumsi masuk. Ya. Kenapa dia harus diselamatkan? Karena dia memberi uang kepada saudaranya Felix. Itu kan masih satu rumpun keluarga Herodian yang tadi kita baca ya. Sepupu. Nero sepupu, Felix sepupu, Drusilla sepupu, Berenike sepupu, lalu ada Febe sepupu, lalu ada banyak, Julia sepupu. Sepupu semua itu orang-orang di kerajaan Nero tuh. Sepupu semua. Nggak ada yang lain, sepupu semua. Kenapa dia diselamatkan sampai 470 tentara lengkap berkuda? Jaga dia dapat keledai banyak. Ayo, kenapa? Karena dia suka setor ke pemerintah. Nggak percaya? Baik. Wow. Masih Kisah Para Rasul 23-nya ganti 24. Masa orang gini dipenggal, memberi keuntungan untuk kerajaan Roma kok, kekaisaran Roma. 23-nya diganti 24, sebelah kanannya diganti 26. Oke. Siap. Oke. 25 dulu. Bung Ade, maaf, jangan marah. 25 dulu, 25. Supaya kita tahu siapa yang ngomong ini. Oke, siap. Ini ya, oke. Ya, silakan Bung Ade. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Screenshot pemirsa, itu tadi Felix ya. Felix, gubernur orang Roma yang ada di Syria. Sepupunya Paulus, sepupu. Istrinya namanya Drusilla. Sepupu, asli. Tadi kita udah buktikan. Sepupu. Sepupu sedarah. Ya, udah ya. Oke, sekarang 25. Bener? Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. 26-nya. Baik. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Nah, saudara Kristen sering bilang, Paulus itu orang susah, miskin, hidupnya tersiksa. Dia itu mencari makan dengan membuat tenda, betul nggak? Iya, betul. Bersama Aquila dan Priscilla, katanya. Membuat tenda. Banyak duit, gimana? Ini orang banyak duit. Masa gubernur aja dikasih duit sama dia kok? Betul. Itu baca.
Paulus akan memberikan uang. Jadi Paulus dipanggil kasih uang, Paulus dipanggil kasih uang. Gubernur aja dikasih uang, berarti dia lebih kaya dari gubernur. Gimana sih? Sepupunya itu gubernur Roma yang ada di Syria, namanya Felix. Istrinya itu Drusilla. Gimana sih? Itu dapat duit banyak itu. Panggil lagi, kasih duit lagi. Jadi bukan soal cerita Yesus, nggak ada urusan. Felix sampai mati dia tidak jadi Kristen. Felix tetap Helenis. Kenapa dia panggil terus Paulus? Paulus kasih uang, setiap kali datang kasih uang, setiap kali datang kasih uang. Paulus dapat uang dari mana? Ya. 2 Korintus 11 nomor 8. Banyak uang ini orang, jangan salah. Emangnya dia orang miskin? Woi, sepupu Nero kok. Sepupu Nero nggak mungkin dia nggak punya uang. 2 Korintus 11 nomor 8. Siap, 11 nomor 8. Ya, silakan Bung Ade. Baik. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Kan? Banyak duit dia dari mana? Selain dari Nero, dia dapat duit dari mana? Jemaat diambilin duit persembahan. Wow. Duit perpuluhan diambil sama dia supaya bisa melayani orang-orang besar itu. Wow. Dia udah nggak bilang ngambil uang lagi, dia bilang aku rampok. Tuh baca tuh orang Kristen tuh. Wow. Dirampok sama dia tuh. Jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya dengan menerima tunjangan dari mereka. Tunjangan tuh uang supaya aku dapat melayani kamu katanya. Jemaat dirampok. Maka itu hati-hati kalau ada orang di dalam satu agama, Islam ke Kristen ke apa terserah. Islam apalagi termasuk mengaku-ngaku Ustaz, bikin satu lembaga lalu mulai merampok uang jamaah, kau sama dengan Paulus kau. YouTube itu bukan untuk jadi kaya kawan, untuk dakwah, untuk sarana dakwah. Jangan rampok uang jamaah, jangan, bahaya. Ada banyak yang bikin katanya kita pergi umroh, duitnya dibawa lari tuh, ada kan? Ada. Ah itu Paulus itu. Kelakuan Paulus. Oke ya. Nah, Paulus ini memang dari sejak awal ini, Antua ini bukan rasul pekabar agama, bukan. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah imam besar di Yerusalem tuh tampar dia, benar nggak? Beliau Paulus ini dapat tampar tuh. Aduh, mana lagi tuh tampar tuh oleh ada imam siapa? Ada imam di Yerusalem tuh. Kita lihat Bible dulu. Ditampar dia. Imam Ananias atau siapa tuh? Imam besar tampar laki-laki ini satu. Nah. Ditampar dia. Pak. Lalu dia bilang apa yang tembok-tembok putih itu? Bentar. Siap. Ada. Kita tunggu, iya. Kak. Kita tunggu. Iya. Tunggu. Ada imam besar Ananias kalau nggak salah itu dulu. Coba Kisah Para Rasul 23 yang tadi dibuka lagi Bung Ade. 23 tapi nomor 1. Kisah Para Rasul 23 nomor 1. Coba. Itu siapa? Ada kok. 23 Kisah Para Rasul 23. Kisah Para Rasul. Oh, ini sebentar. Iya, 23. Kisah Para Rasul 23 nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Oh, siap. Nomor 2. Aduh, beta cari di Bible juga enggak. Beta lupa. Apa tuh? Siap. Oke, bacain Bung Ade. Siap. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri Ananias. Rabai Ananias menampar mulut Paulus. Nah, loh. Imam besar suruh orang tampar dia. Apaan? Ya kan? Lalu
Pemirsa di screenshot. Ini orang dapat tampar dari Rabai. Karena dia bikin kacau aja ini. Ya. Ditampar, Pak. Rabai yang tampar. Aduh, imam besar lagi. Hakohen Agadol. Imam besar tampar dia, Pak. Lalu itu duanya diganti 5, Bung Ade. Siap. 2 iya, mantap. Sepupunya Nero dapat tampar dari orang Yahudi. Kacau. Silakan Bung Ade. Baik. Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Kan? Nah, ya lihat coba. Screenshot pemirsa. Kalau dia memang Rasul Yesus, kalau dia disebut sebagai orang, dia mengaku dirinya orang Farisi dari keturunan Benyamin, masa dia nggak kenal imam besar? Betul. Dia nggak kenal. Aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Ih, gimana lu orang Yahudi bukan sih? Sama seperti ada satu orang di YouTuber Indonesia nih. Enggak, banyak YouTuber Kristen di Indonesia bilang gini, Rabai Tobias itu siapa sih? Rabai siapa sih? Nggak kenal. Ngaku Kristen tapi nggak kenal Rabai Tobias. Ya sama dengan Paulus. Nurun otaknya tuh, darahnya, kelakuan, turun. Imam besarnya sendiri dia nggak tahu kok. Aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Lu kemana aja? Lu Yahudi bukan? Masa Yahudi nggak kenal lu punya Rabai sendiri? Gimana? Ini orang stres apa gimana sih? Ya, jadi udahlah, nggak usah bilang Paulus itu rasul, udahlah. Ya, sejarah membuktikan tidak ada. Dia itu saudara sepupu Nero, udah titik segede kelapa lah. Nanti kau lihat lagi lah itu saudaraku Kristen. Ya. Ya, jadi apa? Udahlah. Nah, kita lihat sekarang. Ini makin ke akhir-akhir nih. Paul, Google kosong bukan deh. Paul. Oke, kita ke Paul first trial before Nero. Ini Bible study yang keluarin. Bible study tools. Wah, ini Bible nih yang cerita ini Bible. Nggak ada kayak nama Ariesto, nggak ada asumsi, nggak ada. Asumsi itu YouTuber Kristen itu. Channel Kristen asumsi itu. Oh, ada yang bersin. Kasih apa itu? Kaget saya. Ketik di Google kosong Paul, S. Sebentar kakak. Paul, S. Oke, Paul, S. Paul, S. Bukan koma di bawah, koma di atas. Oh, siap, Paul, siap. koma di atas S. Paul, S, ya, spasi. S, spasi. Ya, spasi. FIRST, first. FIRST. F dulu, F. F, I, R, S, T. Spasi. Trial, TRIAL, trial. Siap. Spasi. Before, before, before. Fore. Oke. Spasi, masih ada lagi. Masih, siap. Nero. Siap. Oke, enter. Kita cari yang Bible study. Jangan cari dari tempat lain. Cari dari Bible-nya sendiri. Bible study tuh betul. Paling atas. Klik. Ini Bible study nih. Siap. Oke. Siap. Oke. Turun ke bawah, cari Modern Rome. Terus turun ke bawah. Modern Rome tulisannya. Itu. Oke, Modern Rome diam, Bung Ade. Diam dulu. Paragraf kedua semua diblok, bawa ke Google kosong. Pemirsa di screenshot ya, ini dari Bible Tools, Bible Study, bukan dari mana-mana, bukan asumsi kayak nama. Bible Study, ya,
Ini datanya sumbernya primer karena dari Bible. Bible Study Tools ya. Enggak akan dapat ini dari Solata. Solata nggak pernah buka begini kan. Nggak dapat. Nggak ada ilmunya. Ya. Jangan berharap dari sana. Betul itu. Bible Study Tools. Oke, sudah. Masukin. Siap. Oke. Ya, silakan Bung Ade. Oke, saya bacakan. Oh, ini sebentar. Ini ya, saya bacakan. Jelaslah bahwa Paulus menjalani persidangan di Roma yang dalam suratnya kepada Timotius dalam kurung 2 Tim 16 dia sebutkan sebagai jawaban pertamanya, yaitu permintaan maaf. Pertamanya airo dalam kurung bukan alasan untuk perilakunya, seolah-olah itu salah, seperti kata permintaan maaf. Sekarang tetapi sebuah pembelaan, sebuah jawaban atas tuduhan terhadap hal ini nyata. Juga bahwa ia baik memiliki sidang kedua atau memiliki alasan untuk menantikan satu, karena hanya dalam kasus itu ia akan menyebut yang lain sebagai sidang pertama. Vers 6 sampai 8. Apakah yang dia antisipasi hanyalah sidang kedua, seolah-olah kasusnya dilanjutkan dalam kurung dalam bahasa para pengacara. Ke istilah lain, atau apakah dia telah dibebaskan, telah meninggalkan Roma, telah bertunangan dalam perjalanan misionaris dan sekarang harus dibawa kembali ke hadapan kaisar. Tidak begitu jauh dari bahasanya. Namun, nampaknya mungkin dari apa yang terjadi selanjutnya, bahwa setelah pengadilan pertama, dia telah dibebaskan dan bahwa dia telah diizinkan untuk pergi ke luar negeri lagi. Karena dia berkata bahwa dia telah dilepaskan dari mulut singa, bahwa rencana atau alasannya adalah bahwa oleh dia, khotbah dapat sepenuhnya diketahui, dalam kurung atau agar dia memiliki kesempatan untuk lebih mewujudkan kekuatan berkhotbah, dan agar semua orang bukan Yahudi boleh mendengar Injil, mengisyaratkan bahwa dia telah menyampaikannya kepada mereka. Nah, lo. Jadi yang Bible tulis begini ini keterangan dari Bible Study Tools. Bible Study Tools. Bukan orang Islam dan bukan kainama asumsi tafsir ya. Dari Bible Study Tools. Bible Study Tools ya. Bahwa yang di kitab Kisah Para Rasul itu dia dibawa oleh kapal ke Roma itu untuk sidang pertama. Ada 2 sidang. Sidang pertama yang tadi itu. Ya. Yeah. Tidak ditemukan kesalahan apa-apa. Ya, yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul. Nggak bisa disalahkan dia. Jangankan hukuman mati katanya tadi kan. Penjara aja tidak. Malah dia dapat 200 tentara, 70 tentara berkuda, 200 tentara yang pakai senjata lengkap. Keledai-keledai banyak dibawa ke Felix. Ya, oleh Classius tadi itu ya, yang komandan. Dibawa ke Felix, saudara sepupunya gubernur. Ya, kasih uang di sana kepada Felix. Ya, kepada gubernur. Selamat dia. Ya, nggak percaya? Ke bawahnya Bung Ade. Blok paragraf berikutnya. Oke. Ini ya. Siap. Oke. Ini kita naikkan dulu. Kita besarkan saja. Oke. Oke, saya bacakan. Ya, silakan, Bung. Maka di hadapan kita untuk meditasi kita, percobaan pertama Paulus sebelum Kaisar Romawi,
sebuah fakta yang tidak dapat diragukan dan yang cukup penting untuk menarik perhatian kita dalam ulasan tentang adegan dan kejadian dalam kehidupan pria yang luar biasa ini. Poin-poin yang akan membawa kasus ini ke hadapan kita dalam urutan terbaik adalah: 1. Pengadilan itu sendiri. 2. Pembebasan. Aku, fakta bahwa ditinggalkan dalam persidangan oleh orang-orang yang dianggap dapat dia andalkan. Dan 4. Doanya bagi mereka yang meninggalkannya. Masih ada di bawahnya. Masih ada. Habis kan? Nggak ada. Habis. Masa? Enggak, masih ada. Coba ulang aja, coba ulang. Masih ada itu. Masih ada. Coba kembali ke sana dulu. Kembali ke yang bahasa Inggrisnya. Oh, siap. Oke. Ini ya, Kakak. We have to, oh ya benar ya. The first trial. Oke, benar ya. Benar. Wilson on Hayat. Oke ya. Berarti kita lihat terjemahannya tadi. Kita lihat terjemahannya. Pemirsa di screenshot, dia bebas. Di sidang pertama dia bebas. Kasih lihat pemirsa di screenshot. Dia bebas. Ya, Paulus itu bebas. Kasus ini, perhatian kita, untuk meditasi percobaan pertama, sebuah fakta yang tidak dapat diragukan dan yang cukup penting, ya, dalam kehidupan poin-poin yang membawa apa tuh kebebasan ini seharusnya nih. Dia bebas untuk Roma yang pertama. Ya, geser ke bawah Bunga deh. Poin-poin yang akan membawa poin kasus ini ke hadapan urutan pengadilan itu sendiri pembebasan. Tuh liatin tuh. Pengadilan itu sendiri pembebasan. Aku. Ya. Oke ya. Udah. Kembali ke yang tadi Bunga deh. Kembali yang bahasa Inggris. Coba geser pelan-pelan. Siap, Kakak. Ke bawah. Pengadilan pertama yang di dalam Kisah Para Rasul dia naik kapal itu ke Roma, itu bebas dia. Bebas, oke? Sebentar, geser ke bawah pelan-pelan. Oke. However, that delay Paul had been, geser lagi terus. Trial, province, horde, criminal, terus were men, terus ke bawah. Ada angka 2 Romawi itu. Ada angka 2 Romawi nanti. Terus cari angka 2 Romawi. 1, men alleged Hausen, we found Mr. Velo. Terus ke bawah, Bung. Terus ke bawah. Nomor 2. We have not argued Paul of the Sun. Terus ke bawah. Terus. Iya. Apa. Paul. Siap. Ada kan 2A, oke ya. Of the fact the words. Nah, itu benar kan ada 2 ya. The fact on this church and language. Terus ke bawah dikit, Bung. Oke, baik. Itu paragraf kedua. Sebentar. Sabar dulu. Christian subject. Terus ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Terus nih. Terus, Bung. Terus acquitted. Oke, itu tuh. Oke, yang tradition tuh, Bung. Yang tradition itu di blok 1 paragraf di bawah. Siap. Pemirsa nanti di screenshot ya paragrafnya ya, supaya bisa lihat. Ini dari Bible Study Tools. Bible Study, orang-orang yang pernah studi tahu ini. Bible Study Tools. Ya, masukin. Silakan Bung Ade. Tradisi seragam dalam pernyataan bahwa dia dibebaskan dan bahwa dia kemudian melakukan perjalanannya yang telah lama direnungkan ke Spanyol. 1. Berlawanan dengan kesaksian bulat dari gereja primitif ini. Tidak ada bukti eksternal apapun yang dapat ditentang. Namun, pada saat yang sama, harus dikatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Lunu segera setelah pembebasannya dia pergi ke Spanyol. Seberapa jauh dia bepergian ke sana, berapa lama dia tinggal, kesuksesan apa yang dia temui dalam pekerjaannya, kemana dia kembali,
atau mengapa dia dibawa lagi ke Roma dan menjalani pengadilan kedua dan terakhir? Screenshot pemirsa. Bebas dari pengadilan pertama, dia berangkat ke Roma. Ke Spanyol. Dari Roma dia ke Spanyol. Jadi yang ada di Kisah Para Rasul, naik kapal dia ke Roma. Lalu kapalnya ada yang istilah terdampar, itu kan ada kisah di Kisah Para Rasul ya. Kapalnya karam. Itu dia dibawa ke Roma lewat jalan darat. Itu bebas dia. Setelah bebas, dia berangkat ke Spanyol. Ya, berangkat ke Spanyol. Lalu nanti kembali lagi, ditangkap lagi. Nah, yang kedua ini pengadilan terakhir baru dipenggal. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Ya. Kembali yang awal tadi. Bapaknya Nero, pelan-pelan. Bapaknya Nero namanya Claudius. Punya istri namanya Agrippina. Claudius diracun sama Agrippina. Seharusnya yang menggantikan Claudius Britannicus. Britannicus diracun sama Nero. Pengikutnya Britannicus banyak. Siapa? Orang-orang kaya. Termasuk siapa? Paulus, sepupunya Nero. Betul. Betul. Semua orang tidak suka sama Nero karena salah sedikit bunuh, salah sedikit bunuh, salah sedikit bunuh. Ibunya dibunuh, istrinya dibunuh, istri keduanya diinjak-injak perutnya sampai lagi hamil, diinjak-injak sampai mati. Saudara tirinya Britannicus diracun. Semua orang dibunuh sama dia, dibunuh-bunuh. Ya. Paulus ada di mana? Kelompok yang mana? Kelompoknya Nero atau kelompok yang Britannicus? Ini dia kuncinya. Bentar. Ada namanya. Kuncinya itu kita dapat dari mana? Kuncinya kita dapat dari seorang yang namanya Narkisus. Ketik di Sabda tadi, Bung. Sabda ada kotak pencarian universal. Narkisus. Oke. Kuncinya di situ. Ya. Kita udah tahu mereka saudara sepupu. Narkisus, N-A-R-K-I, Narkisus biasa. Kuncinya di orang ini. Siap. Nah, bacakan. Baik. Tunggu. 16-11-nya itu diklik. Klik. 16-11, klik. Ya, klik. Oke. Udah? Siap. Ya. Oke. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Nah, lo. Sekian, Bung Ade. Pemirsa di screenshot ini. Ini ya, Herodion. Sepupu ya, temanku sebangsa. Lalu ada nama di bawah itu. Kok kayaknya penting banget ini orang. Namanya Narkisus. Siapa Narkisus ini? Baik. Bung Ade, tolong di Google kosong, ketiknya gini. Romans, R-O-M-A-N-S, Romans, spasi 16 tanda bagi 11. Oke. Romans, spasi 16 tanda bagi 11. 16 tanda bagi 11. 11, Ya. Komentari, M-nya 2. Comentari, M-nya 2. Comentari, pakai Y. Komentari. Udah, enter. Nah, kita lihat yang Bible Hub. Bible Hub ada? Bible Hub. Nah, itu di bawah tuh Bible Hub. Komentar. Ya. Itu klik. Udah. Ini Bible ya, pemirsa ya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ya. Itu tanda kali dulu tuh. Yang ada bulat itu tanda kali di bawah itu. Tanda kali dulu. Itu dia menutupi itu. Nah, itu klik tuh tanda kali. Dah. Baik, pemirsa, ini Bible. Sumbernya Bible ya. Tidak ada asumsi. Maka itu saya selalu bikin rapat data itu. Data rapat.
supaya tidak ada kesempatan asumsi main atau tafsir sendiri main. Tidak boleh. Tidak boleh. Data historis, data teologis, data linguistik harus dari Bible. Jangan dari asumsi, nggak boleh, dosa. Ya, ya kita lihat YouTuber Muslim apa YouTuber Kristen yang kebanyakan asumsi, eksegesis helikopter, muter terus, kipas angin. Ya, geser ke bawah, Bung. Cari Matthew Paul. Coba Matthew Paul ke bawah pelan aja, pelan, Bung, pelan. Matthew Paul, mana dia? Terus aja, terus klik pelan, klik. Elikops, komentar, terus Mayer, terus ke bawah. Saya cari Matthew Paul, mana dia? Terus ada nggak nih Matthew? Ada, harus ada Matthew Paul. Matthew Paul Bapak Gereja kok yang bikin keterangan ini. Matthew Henry Konsis, bukan. Ada Matthew Paul. Itu Matthew Henry ke bawah. Oh lagi masih di Close, Barnes Notes, bukan. Jamison, Fawcett, Brown, Commentary Cambridge, terus ke bawah, Bung. Kan ada Matthew Paul. Pemirsa di screenshot. Matthew Paul ini profesor tertinggi di bidang teologi ya. Waduh, bukan sembarangan ini orang. Waduh, ini orang hebat ini, Matthew Paul ini, dahsyat ini ya. Itu dari grid itu di blog. Siap. Oke, dari grid ya. Iya. Naikin dulu. Nah, grid terus ke bawah. Sampai ke sini. Terus ke bawah, terus Philippians, degree, master, concept, terus ya sampai ya bolehlah sampai Christ, boleh. Ya, bawa ke ini penutup ya. Kenapa dia dipenggal? Oke, mantap, men. Nah, ya bukan kesimpulan asumsi, bukan data, tempel terus data. Siap. Nah, silakan, Bung. Baik, ini saya taruh di sini dulu. Sekarang saya bacakan. Siapa mereka yang menjadi anggota keluarga Narcissus? Narcissus ini dilaporkan oleh Suetonius sangat disukai oleh Claudius, sang kaisar, dan memiliki kekayaan yang berlimpah, sehingga dia bernilai 10 juta. Dia sendiri adalah orang yang jahat, namun tampaknya dia memiliki banyak orang Kristen yang baik di keluarganya. Jadi, ketika membaca bahwa ada orang-orang kudus di rumah atau istana Nero, Filipi 4:22, betapa jahatnya mereka datang, yang tidak akan membiarkan seorang religius tinggal di rumah mereka ini, menunjukkan bahwa orang Kristen yang baik dapat melayani Tuhan yang jahat dengan hati nurani yang baik. Yang ada di dalam Tuhan ini dapat ditambahkan karena semua anggota keluarga Narcissus bukanlah orang Kristen atau anggota gereja Kristus. Nah ya, tapi Paulus memberi salam, dia menganggap Narcissus adalah, bukan menganggap, memang Narcissus itu saudara sepupunya dia juga, hidup di dalam istana Nero, dan semua nama-nama itu ternyata bukan orang Kristen. Screenshot pemirsa. Yang bilang siapa? Bible. Jadi nama-nama yang disalam oleh Paulus di dalam kitab-kitab tulisan surat-suratnya dia, sekali lagi, nama-nama Roma yang diberikan salam oleh Paulus itu baca tuh, bukan orang Kristen, bukan anggota gereja. Mereka orang-orang kaya yang tinggal satu rumah, satu istana dengan Nero. Kalau kau ikut ajaran Paulus, kau ikut ajaran Nero, bos. Ya, kenapa dia dipenggal? Naik sedikit itu, naik. Di sana ada keterangan. Naik di paragraf pertama tadi. Saya bacakan lagi ya, pemirsa di screenshot ini. Terus lagi ya. Terus sapa itu menyapa. Sapa, bukan siapa, tapi menyapa, menegur. Sapa,
Mereka yang menjadi anggota keluarga Narkisus. Berarti keluarga Narkisus itu juga sepupu keluarga Nero. Sudah. Narkisus ini dilaporkan oleh Suetonius. Suetonius ini salah seorang penulis Bapak Gereja. Sangat disukai oleh Claudius, bapaknya Nero. Sekali lagi, Narkisus sangat disayang oleh Claudius, bapaknya Nero. Karena Narkisus ini kaya, menjadi sponsor untuk Britannicus yang diracun tadi sama Nero, naik jadi pengganti bapaknya Claudius sebagai kaisar. Ya, dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Iyalah, dia pengusaha-pengusaha itu. Keluarga-keluarga istana itu pengusaha besar, kaya. Dorong Britannicus jadi kaisar dengan dana yang besar. Diracun sama Nero. Nero tahu bahwa Narkisus ini sebetulnya tidak mendukung dia. Ya, itu ada tuh. Coba di baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Di blok Bung Ade. Dia sendiri adalah orang apa? Dia sendiri adalah orang yang jahat. Namun, dia tampaknya memiliki banyak orang Kristen yang baik di keluarganya. Si Narkisus punya orang Kristen yang baik di keluarganya. Sepupunya ada yang Kristen. Siapa? Paulus. Ya. Jadi kita membaca bahwa ada orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa menurut dia? Paulus. Di rumah atau di istana Nero. Jadi, saudaraku, marilah kita fair-fairan aja lah. Ini yang bilang Bible ini. Yang bilang ini Bible Hub ini. Bible yang bilang bahwa Paulus itu tinggalnya di mana? Tinggalnya. Tuh baca tuh. Di istana Nero. Betul. Karena dia berbeda pandangan politik dengan Nero, tanggal di pengadilan yang kedua. Bukan pengadilan tentang agama Kristen. Urut-urutannya jelas ya. Saya tidak ngaco ya. Dari pertama ada dasar terus dibangun. Kalau ingin runut, pemirsa nonton dari awal, runut semua. Yang saya bilang tadi, dirunut. Paulus tidak pernah mati karena kekristenan. Paulus mati karena urusan politik. Karena Paulus bersama Narkisus menjadi sponsor dana untuk Britannicus. Naik menjadi kaisar menggantikan Claudius bapaknya. Nero membunuh Britannicus. Nero tidak suka orang tidak mendukung dia. Dan Nero dapat tahu bahwa Paulus tinggal di rumahnya tapi mendukungnya Britannicus bersama orang-orang kaya yang diantaranya adalah Narkisus. Tangkap. Sudah pengadilan pertama tentang agama bebas. Paulus pergi ke Spanyol. Cari itu. Nero bilang cari itu Paulus itu. Cari itu. Tangkap ulang. Tangkap. Pengadilan. Potong leher. Paulus tidak pernah dipotong lehernya karena Yesus. Paulus dipotong lehernya karena politik. Demikian Bung Ade. Wow. Luar biasa. Keren. Cadas. Nah, ternyata kotak Pandora terbuka pada malam hari ini, ya. Perbedaan politik. Karena Paulus ini ternyata pengusaha, ya. Sepupu raja, ya. Sehingga perbedaan politik, perbedaan pandangan, ingin mendapatkan kekuasaan, sehingga dia harus menerima eksekusi dari Kaisar Nero. Artinya di sini Kristen membantai Kristen. Kita sudah lihat sama-sama teman-teman. Kaisar Nero dengan memegang salib, dan kita sudah lihat sama-sama, ini bukan kata Ustadz Kenama dan bukan kata Aristo. Jazakallah khair. Terima kasih kakakku sayang Ustadz Kenama. Barakallah. Pemirsa Kristen, ya,
ada seorang mualaf namanya Palen. Sekarang dikenal dengan Umar. Dia tahu kisah ini. Ya, dia tahu ini. Karena kuat dia. Apa sejarahnya kuat dia. Palen kuat. Saya suka sama dia. Lalu ada Mores Menachem Ali. Ya. Lalu ada, kalau untuk linguistik ada Sueb Ternate. Bahasa Ibrani. Ini saya bicara untuk saudara Kristen ya. Untuk bahasa Ibrani, Aramea, Arab, Yunani. Ya. Begini soalnya, Bung Ade. Saudara Kristen ini selama masih nonton YouTuber Kristen Channel, yang ada di kepala dan hatinya cuma kata-kata kotor, itu aja. Itu aja. Bahkan Bible-nya sendiri dia tidak pernah berkembang. Nonton Valen. Jangan maki Valen, karena Mas Valen kuat dia. Kalau untuk historical, kuat dia. Nah, ada yang kita punya Tuan Guru, kita punya Mores Menachem Ali. Ya, kalau antum malu, orang-orang saudaraku Kristen malu bertanya di YouTube, ya live chat aja tanya, Mores, aku mau tanya ini, tanya nggak apa-apa. Ya, lalu orang Kristen itu buta huruf Hebrew, buta huruf Aramea, apalagi Arab. Sedangkan LAI, nah, Bung Ade coba Bung Ade ketik kitab suci Mobi, kitab spasi suci spasi Mobi, MOBI biasa, kitab suci Mobi. Kitab-kitab tua itu asalnya bahasa Arab, Koptik. Gereja-gereja awal itu pakai bahasa Arab, Koptik, Mesir. Ya, yang Bung Ade berangkat kemarin tuh. Maka itu Bung Ade kasih saya Bible dalam bahasa Arab tuh. Ketik Arabnya. Ketik Arab, lalu sebentar. Itu kan ada KEJ gitu ya. Ya. Matius 11:5. Enggak. Maaf. MAT. Cari Tunggu. Jangan MAT. Siap. Gampang. LUK. Terus turun ke bawah, cari LUK. Ke bawah ada kok LUK tuh. LUK. Itu. LUK, klik 1. Iya. Siap. Saudaraku sayang, Kristen Katolik. Kurangilah waktu Anda untuk cuma maki-maki di live chat. Anda kehilangan waktu banyak. Ya, Anda kehilangan waktu banyak. Seharusnya Anda belajar dan mengenal Bible Anda sendiri. Anda jadi hidup Anda tuh beragama isinya cuma maki-maki aja, hujat aja. Ya, lihat ini. Ini Alkitab Anda ini. Ini Alkitab Anda. Ya. Sekali lagi, ini Alkitab Anda. Bukan punya kami. Ya. Jadi udahlah, jangan aneh-aneh. Ya. Maaf ya, kalau kebanyakan nonton Solata itu isinya kata-kata kotor aja. Carilah yang lain lah, ya. Nonton Om Gilbert, nonton Om siapa? Oh, itu bagus, cakep gitu. Oke, Bung Ade cari angka 19. Geser ke bawah lalu besarkan, nanti saya baca. 1:19. Oke, ini dia. Ya, oke. Ya. Ajabahul, ya. Oke. Ajabahul malako, artinya maka menjawab ya, berkatalah malaikat itu ya. Bung jangan diblok Bung, soalnya nggak kelihatan tanda. Gitu aja lah. Ajabahul malako. Ana, saya Jibril katanya kan. Levi akifu. Namanya Jibril. Aku Jibril. Nanti dulu kakak. Ini ada Jibril. Iya. Ya ada lah gimana? Iya. Ini saya mau kasih lihat sesuatu nih. Saya ambil satu ayat aja. Ya. Hai pemirsa, ini Bible-mu. Kamu nggak tahu, kamu dibohongin aja sama YouTuber Kristen itu, dibohongin. Ya. Ajabahul malaku.
Artinya maka menjawablah, maka berkatalah malaikat itu, ana, saya Jibril, ladzi akifu fi mahdari Allah. Tuh. Aku mahdar itu menjadi pelayan, menjadi pekerjanya Allah. Allah itu Tuhanmu Allah. Jangan kau bilang lagi, kita Tuhannya Yahweh. Jangan gitu. Engkau dibodohi aja. Tuhan kita bukan Allah. Orang Kristen Tuhannya bukan Allah. Itu apa itu? Itu Allah. Ya jangan dengerin itu. Aduh. Enggak, Tuhan kita beda, Allah. Udah ya. Waqad ursiltu maka diturunkanlah untuk kamu, untuk kamu ya. Aku telah maksudnya si malaikat Jibril ini adalah pekerja Allah, mahdari atau pelayannya Allah. Waqad ursil disuruh kepadamu gitu ya. Disuruh kepadamu. Ursiltul al-ukalimaka. Ada sesuatu yang disampaikan gitu. Kalimat. Wa ajufa ilaika kepadamu. Hadihi inilah itu hadihi al-busra. Injil itu tidak pernah di dalam kitabmu sendiri, saudaraku. Kata Injil itu tidak pernah ada. Jadi jangan kau bilang orang Islam itu kata ini, hey, lihat gue punya muka nih, hey YouTuber Kristen, lihat gue punya muka nih ya. Kamu selalu bilang YouTuber Kristen. Injil dalam Al-Quran, kata Injil dalam Al-Quran itu mengambil kata euangelion dari Yunani. Hey, botak. Alkitab tidak pernah bilang Injil itu Injil. Tidak ada. Al-Busra. Bahasa Ibraninya Besurah. Artinya apa? Kabar baik. Injil hanya ada di Al-Quran. Al-Quran tidak pernah contek-contek kau punya Bible itu. Bahasa Yunani apaan? Evangelion itu artinya kabar baik. Dalam bahasa Arabnya lihat itu. Injil adalah Al-Busra. Bahasa Ibraninya Besurah. Solata tidak tahu ini. Kartu mati. Hah? Ya, ini kau punya Bible ini, ya. Dan malam ini, sepanjang malam ini, kita ambil dari Bible, bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina, bukan untuk menyerang, supaya Kristen-Kristen yang suka maki-maki dilacet tahu diri, engkau itu tidak dapat apa-apa dari YouTuber channel Kristen, tidak dapat apa-apa. Di sini cuma maki aja, tidak pernah buka original text. Demikian Bung Ade, barakallah. Baik, masya Allah, tabarakallah. Saya tutup ya. Bung Ade nanti diteruskan nggak apa-apa. Atau kalau Bung Hendy mau ngobrol atau siapa silahkan. Ya. Pemirsa muslimin wal muslimah. Insya Allah paparan kita bukan untuk menyerang atau menghina atau apalagi menghujat kekristenan, enggak lah. Kita lihat ya. Dari awal sampai akhir maka itu saya bikin rapat data. Data itu rapat supaya Kainama dan Ariasto tidak ada kesempatan buat asumsi atau tafsir. Ya, tidak boleh. Tafsir tidak. Data. Apa yang kita dapat malam ini? Menurut Bible, sekali lagi, semua yang data tadi cek aja deh. Bible Tools, Bible Hub, Bible semua datanya, ya, menyatakan bahwa Paulus itu pertama sepupu Nero. Kedua, Paulus di sidang pertamanya bebas. Tidak dipancung karena agama, tidak. Bebas. Dia ke Spanyol. Lalu disuruh oleh Nero jemput lagi Paulus, balik lagi untuk dipenggal karena dia menjadi anggota dari gerakan bawah tanah bersama Narkisus dan orang-orang kaya di Roma untuk menggulingkan Nero. Dipenggal. Itu yang kita dapat dari mana? Bible. Lihat lagi semuanya. Ya, lihat lagi semuanya. Kalau kau nonton YouTuber Kristen asumsi lagi, exegesis lagi, analogi lagi, menurut saya lagi, enggak, jangan kebiasaan begitu. Nanti kau jadi tolol, jangan.
Ya, kita punya data yang sudah bisa public domain, yang sudah bisa dibuka semua. Ambil bahasa Ibraninya, baca. Ambil bahasa Arameanya, baca. Ambil bahasa Arabnya, baca. Ambil bahasa Yunaninya, baca. Ambil bahasa Yunaninya, baca. Minimal ambil bahasa Inggrisnya, baca. Ada yang bilang kemarin Natal 25 Desember karena tertulis di kitab Hagai 2 nomor 19. Salah. Hagai 2 nomor 19 itu bukan tentang nubuatan Natal. Bukan, Anda dibikin jadi oon. Kalau Anda percaya itu, saudaraku sayang, Kristen. Ada yang bilang tanggal 25 Desember itu ada tercatat nubuatannya di Hagai. Salah. Hagai 2 dari mulai ayat 1 sampai 19 itu tentang peletakan batu pertama bait suci di Yerusalem. 25 Kislev itu tentang Hanukkah. 1 Januari bukan merayakan Kristus atau Yesus dihitan, bukan. 1 Januari adalah 2 Tevet, 8 hari setelah Kislev. Ada Keswan, Kislev, tanggal 25, Hanukkah. 8 hari itu perayaan hari Sukot. Sebelum dan setelah 25 Sukot. Sukot itu untuk apa? Pondok daun. Terus 8 hari sampai 2 Tevet. Nggak ada hubungannya dengan perayaan tahun baru 1 Januari, enggak. Itu 1 Januari itu perayaan Janus. The Two Faces God. The Two Faces God. Ada dewa yang punya mukanya 2. Yang menghadap ke depan ganteng, yang menghadap ke belakang bertanduk. Alpha, Omega. Beginning and the end. Two Faces God. Namanya Janus. Ketik aja nanti sendiri. Janus. Mari kita sama-sama belajar. Muslim tidak ada yang menghina engkau. Orang Kristen tidak. Engkau sedang dibuat on. Tidak dibuka yang kebenarannya. Setiap kali ada orang di channel YouTube Kristen, itu selalu bukanya hadis, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghujat. Supaya apa, tahu nggak sih orang Kristen? Sadar dong, Anda sedang dibawa menjauh. Anda dibawa menjauh supaya Anda sibuk ngurusin hadis, ya, yang Anda sendiri tidak bisa baca Qurannya, tidak bisa bahasa Arabnya, tidak bisa. Anda dijauhkan oleh YouTuber itu supaya, wah asik nih, seru, hadis, Quran, seru nih. Padahal Anda sedang dijauhi dari kebenaran Alkitab. Kainama minta maaf jika kainama ada salah kata atau tindakan yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Saudaraku sayang Kristen, jangan mau dibuat bodoh. Anda sedang dibuat sibuk memikirkan hadis kami. Anda tidak pernah diajarin baca Arabnya sama itu YouTuber Kristen. Anda sedang dibuat jauh dari kebenaran kitab Anda sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.